Kali akhir tahun ini sudah 3 kali. Yang lain 4 ya. Kali akhir tahun ini sudah 3 kali. Yang lain 4 ya. Artinya sudah terbiasa. Nah, kalau yang sudah terbiasa itu gampang responnya. Ya, tapi tadi juga dilihatnya masih berat. Masih banyak siswa yang berat. Karena bisa jadi tidak pahamnya atau tidak mengetahuinya tentang tata cara sholat jenazah. Makanya nanti Pak Ahmad bisa jadi nanti ada praktek, ya, praktek tentang pengurusan jenazah, termasuk praktek sholat atau mengubur jenazah. Cuman persoalannya yang siap jadi jenazahnya siapa? Hah? Siapa? Alhamdulillah nggak ada yang nyebut Pak Basuki, nggak ada. Jadi takutnya ada yang nyebut Pak Basuki lagi. Hah, Pak Suki? Ya, siap nggak siap? Ya belum siap lah. Jadi sholat jenazah itu anak-anak sekalian di pengantar dulu nih. Sholat jenazah itu memang di antara sholat-sholat yang jarang kita lakukan. Ya, makanya tidak jarang di antara umat Islam itu lupa, bukan tidak paham, lupa. Ya, lupa bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya, coba kita tes dulu. Ya, tadi sudah disampaikan sama Abah. Ya, Eka, jangan pura-pura gak. Kamu hebat bener lo mijitin temen kamu si Rafa. Eka, berapa rakaat sholat jenazah? 1 lah Pak. Hah? 1 apa 5? 1. 6 kali. 1, Pak. Hah? 1 rakaat. Terus berapa takbir? 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah. apanya Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah. Yang kedua sholawat. Kak, lu giliran ditanya lu bingung. Giliran Eka ditanya jawab. Ya. Kemudian takbir kedua dibuat jamaah juga nih. Ya, supaya nanti kalau ada keluarganya yang meninggal dunia sudah siap nyolatin. Mohon maaf nih. Udah bayar. Enak juga Ustadz ya kalau dibayar untuk nyolatin. Pak Ipul, nanti kalau ada keluarganya yang meninggal, Pak Ipul sholatin. Pak Ipul nyolatin maksudnya. Gitu. Amin. Coba Eka lanjutin lagi. Takbir yang ketiga. Ini baca Allah maghfir lahu. Terus kalau cowok, kalau cewek, guru fikihnya siapa sih? Waduh, hebat ya, luar biasa. Calon S2 hebat itu ya. Begitu. Oke. Kemudian takbir keempat. Ya, takbir keempat ini ada perbedaan ya. Sebagian madhab langsung mengucapkan salam, tapi dalam madhab yang lain ada doanya ditambah dengan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ada yang nambah juga waghfir lana wa lahu. Ada juga yang nambah begitu. Ya, tambah lagi apa?
Malah kesumtu. Oke, jadi itu ya. Jadi bapak-bapak para jamaah juga ya. Nih, Pak siapa sih namanya tuh? Masih punya orang tua nggak? Masih ya. Belajar dari sekarang. Sholat ngurusin jenazah. Jadi kalau di kampung itu memang paket sih ya. Kalau di kampung ada di kampung ya bapak, orang tua. Kalau di kampung tuh paket memang. Yang 2,5 juta. Biasa order beliau. Biasa order. Jadi tahu. Habis kemarin. Dari mana? Nah, gitu ya. Jadi kalau di kampung itu memang paket, tapi kita kasih tahu afdolnya ahli waris. Ya, afdolnya ahli waris. Jangan bapaknya meninggal, anaknya cuma jadi juru potret. Potret. Bapaknya udah itu ya. Jadi bapaknya meninggal, kamu yang ngurusin dari mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Jangan semua serba paket. Udah gitu di kampung jadi ustadz kampung juga lumayan itu sebenarnya. Ada paket ngaji lagi. Oh, paket ngaji itu luar biasa. Ya, bisa 10 juta, bisa 15 juta selama seminggu. Selama seminggu 7 hari itu. Itu paket luar biasa itu. Ya. Itu juga 10 juta paket hemat. Ya, kalau paket locksnya lengkap. Ya. Melalui lazada katanya yang mana ada. Ya, tuh begitu ya. Jadi bapak ibu masih lengkap. Masih ya. Belajar apa namanya menguasai pengurusan jenazah. Jadi Pak Umar sudah bisa kan? harus bisa. Jadi harus ngurusin. Tuh kayak waktu Pak Ahmad Sanjaya, waktu kita ibunya meninggal dunia, ya. Itu tampil beliau, yang sambutan beliau, yang imamin bukan Pak Ahmad ya? Pak Ahmad, yang imamin Pak Ahmad kan? Kita kesana udah terlambat jadi nggak tahu imamnya. Enggak. Terlambat kita. Oh iya terlambat ya, kita sudah mengantar ya. Bayarin soto. Ya, paket hemat. Ya, tuh begitu ya ngurusin jenazah. Cuman jangan sampai ada pemahaman kamu yang meninggal, kamu juga yang ngurusin. Ntar dianggapnya kata Pak Sugi, kalau kita meninggal kita ngurusin sendiri. Dablek itu namanya. Ya mana ada jenazah ngurusin jenazah? Ada gitu. Ya. Jadi ngurusin sendiri nih. Bapak lo, ibu lo kalau mati lo yang ngurusin. Ayo nyusul. Bengong, Wahyu bengong. Ini yang ngobrol nih berdua. Baru pulang Pak dia. Ya. Sakit jiwa. Ya. Oke, itu yang pertama sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Ini sekalian aja deh bahas pengurusan jenazah. Kalau mandiin itu intinya meratakan air. Ya, intinya meratakan air. Sebagaimana kita orang hidup mandi. Cuman lebih khusus lagi kalau pengurusan jenazah dari sisi mandiinnya itu dimulai dari sebelah kanan. Ya, dimulai dari sebelah kanan. Nanti Pak Ahmad praktek ya. Barangkali nanti siswa khusus ya, nanti ada boneka, itu ada boneka apa namanya IPA ya, praktek IPA itu bisa dipakai, atau kita cari boneka yang agak empuk itu, bagaimana cara mandiinnya ya, tuh begitu. Jadi cara mandiinnya tuh intinya bagaimana mengalirkan air. Kalau kamu tidak begitu paham ya, tapi ada tata cara khususnya. Salah satunya dimulai dari sebelah kanan, dialirkan ke sebelah kanan, baru kiri, kemudian sudah bersih, kemudian di berapa? Ya.
diangkat badannya, kemudian diurut pelan-pelan dari perutnya. Supaya apa? Supaya kotorannya itu keluar. Ya, kalau memang kalian bisa, ya, apalagi anaknya, apalagi keturunannya, ahli warisnya, pakai gelipat kain, mohon maaf, telunjuknya, jari-jarinya itu nanti agak dimasukkan ke duburnya supaya kotorannya itu bisa hilang. Ya, ini pelajaran kelas berapa Pak Ahmad? Kelas 10 ya? Hah? Kelas 10. Ini kelas 11, kelas 12 itu mestinya sudah paham, sudah ahli. Bahkan ada yang sudah harus siap jadi jenazahnya mestinya. Ya sudah, nggak usah tanya tunjuk. Ya. Kemudian ngapanin. Setelah dibersihkan kotorannya baru diwudukan sebagaimana kita berwudu, yaitu anggota wudu. Ya, intinya itu. Nanti prakteknya lebih dalam ke Pak Ahmad, guru fikihnya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah membungkus, mengkafani. Membungkus, mengkafani, intinya bagaimana menutup jenazah itu dengan bahan, dengan kain. Ya, dulu zaman Rasulullah itu nggak ada kain yang sekarang dipakai, kain kafan nggak ada. Yang penting sudah dibungkus, ya, disunahkan itu 3 lapis, yang laki-laki, yang perempuan 5 lapis. Intinya bagaimana membungkus itu jenazah, ya. Nanti prakteknya dengan Pak Ahmad. Kemudian nyolatin seperti tadi. Dano. Ya, dilihat. Kemarin kita menyolatkan jenazah almarhum Pak Wiko. Ya, karena itu nggak bisa diturunin dari mobil. Gimana cara sholat jenazahnya? Gimana tuh? Boleh nggak sholat jenazah di jalan? Boleh nggak sholat jenazah di lapangan? Boleh nggak sholat jenazah di halaman rumah? Boleh. Cuman ada syarat tertentu. Seperti kemarin kita nyolatin almarhum Pak Wiko, karena itu nggak bisa diturunin dari mobil, cukup di belakang mobil. Kita juga menghadap ke kiblat, menghadap mobil, mobilnya diarahkan ke utara, kepalanya, kemudian kita sholatin di situ. Harus lepas alas kaki, karena sholat jenazah itu nggak boleh pakai alas kaki. Ya, sunnahnya nggak boleh pakai alas kaki. Makanya alas kakinya dicopot, kemudian diinjek boleh, supaya tidak langsung injek tanah. Kenapa? Dikhawatirkan ada najis. Kemudian yang kedua, bisa jadi panas kalau di tempat terbuka. Ya. Nah, kalau ada orang sudah dikubur di kuburan, boleh nggak sholatin jenazah di kuburan? Boleh nggak? Nah, dalam fikih PTDI boleh. Ya, boleh, ya, menyolatkan di kuburan itu dengan syarat tadi, ya, dibuka alas kakinya seperti itu, ya. Dengan tata cara, ya, bersuci dulu, artinya berwudu. Jangan habis cebok, ada jenazah mau disolatin langsung takbir Allahu Akbar, nggak sah. Ya, tetap syarat sahnya adalah bersuci, yaitu berwudu, ya. Nah, seperti tadi itu namanya sholat gaib. Sholat gaib itu adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada. Ya, tidak ada di tempat, ya, tidak ada di tempat. Jadi nanti misalnya bapak orang tuanya di kampung, ya, kemudian nyolatin jenazahnya di sini, boleh, ya, karena tidak bisa pulang kampung. Sholat jenazah namanya sholat gaib. Kemudian yang terakhir, nguburin, ya. Nanti prakteknya sama Pak Ahmad. Tapi jangan lupa, ketika nguburin jenazah, apalagi orang tua kita yang nyemplung. Jangan diserahkan kepada semua orang. Itu penghormatan terakhir buat orang tua kita. Ya, udah gitu, segala amaliyah setelah penguburan itu tanggung jawab kita.
Jangan diserahin juga kepada orang lain yang ngedoain kita. Orang lain boleh ngedoain, tapi wabil khusus kita sebagai ahli warisnya. Kalaulah kita ingin membaca Al-Quran, boleh kepada mereka yang orang tua kita, tapi ahli warisnya. Jangan diserahin kepada orang lain lagi, apalagi sampai pakai borongan. Di rumahnya Pak Umar pakai borongan nggak Pak Umar? Pak Umar, di rumah Pak Umar borongan nggak ngaji? Meninggal dunia berapa? Hah? Per hari Sampai kataman, Bos. per hari bu sampai hatam kali itu. Oh, 500.000 sampai hatam ya. Lain lagi dulu ada tokoh Madura itu meninggal dunia, orang tuanya di mana Pak Ali Helmi itu di Walang Jaya itu setiap hari di ngajiin sampai 40 hari 40 malam. Setiap yang ngaji dikasih 100.000 per hari. Itu ada 100 orang kali 10.000, 10 juta. Ya, 10 juta Haji Bahar ya, benar Haji Bahar itu ya. Itu orang tuanya meninggal, kemudian dibayar itu 100.000 per hari. Ya. Nah, kita tidak perlu begitu. Ahli warisnya yang punya tanggung jawab ya. Jadi yang doa, yang nyolatin, jangan orang lain. Ya, kita ahli warisnya. Oke. Itu aja anak-anak sekalian, nggak apa-apa hari ini kita bicara tentang pengurusan jenazah karena kebetulan ini praktek sholat jenazah secara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.